Saudara sekalian, kita hari ini belajar tentang satu tema ya, satu tema misi yang mungkin sangat familiar juga bagi kita tentang seruan Makedonia ini. Saudara, ayat yang saya mau ajak kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan 10 ya. Saya bacakan buat kita sekalian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setelah tiba di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah mereka melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara sekalian, mungkin banyak kali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita merencanakan sesuatu yang sudah kita anggap baik dan ini memang rencana yang terbaik menurut kita, tetapi akhirnya rencana itu tidak tercapai. Ya, apa yang kita pikir baik tidak terjadi, tidak terlaksana, tidak tercapai, tidak mencapai tujuannya. Nah, mengapa ini tidak tercapai, saudara? Ya, mengapa kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan apa yang kita rencanakan itu tidak berhasil? Ya, mengizinkan rencana kita itu tidak berhasil. Malah sepertinya dihambat, ya, dihambat, dicegah begitu. Nah, saudara, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mungkin apa yang kita rencanakan pada akhirnya membawa dampak yang buruk bagi Tuhan. Tuhan menilai itu tidak baik, maka Tuhan mencegah itu terjadi karena dampaknya tidak baik bagi kita. Itu kemungkinan pertama. Ya, karena kita tahu Tuhan Maha tahu dan dia tahu apa yang akan terjadi sebelum kita sampai ke titik itu. Atau kemungkinan kedua adalah Tuhan punya rencana lain yang lebih besar yang tidak kita ketahui. Ya, yang melampaui pemikiran kita, dan Tuhan cegah rencana kita untuk mengarahkan kita kepada rencananya yang lebih besar yang melampaui pemikiran kita. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Paulus ya di dalam perjalanan misinya sudah berhasil di dalam perjalanan misi pertama itu, saudara. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul pasal 13 sampai 15. Di situ dia memberitakan Injil di provinsi Asia. Ya, keliling Asia sudah memberitakan Injil. Lalu kembali ke Yerusalem lagi. Di pasal 15 dia ada sidang di Yerusalem untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tradisi-tradisi. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan soal teologi-teologi yang berkaitan dengan Taurat. Nah, kemudian di sidang di pasal 15 Kisah Rasul diputuskan. Ya, ada keputusan-keputusan dari penatua, dari para rasul di Yerusalem itu. Lalu Paulus diminta membawa kembali ya jawaban dari sidang itu, keputusan sidang. Maka dia kembali ke Asia lagi untuk menyampaikan keputusan-keputusan itu. Nah, sambil kembali dia berencana ingin melanjutkan memberitakan Injil ke wilayah-wilayah yang masih ada, yang belum dijangkau tentunya. Masih ada di Asia juga. Nah, saudara, kita lihat bahwa sebelum Paulus akhirnya melanjutkan perjalanannya lebih jauh menuju kepada rencananya, di situ Tuhan mencegah dia di dalam perjalanan. Ya, mengapa Tuhan mencegah dia? Sekali lagi, karena Tuhan punya rencana lebih besar untuk Paulus kerjakan. Ya, nah, cara kerja Tuhan waktu itu adalah Tuhan bekerja mencegah dia dengan sebuah penglihatan. Ya, saudara, penglihatan ini pernah juga Tuhan pakai caranya untuk Petrus waktu itu. Ya, Petrus
diminta untuk melayani Tuhan, melayani orang yang bukan Yahudi dengan penglihatan binatang-binatang najis yang Tuhan suruh makan. Ya, tapi kita lihat di situ itu Petrus tuh bernegosiasi gitu ya. Mengapa dia harus makan, Tuhan? Saya belum pernah makan ini dari sejak saya lahir. Kenapa harus makan makanan yang najis ini? Dan Tuhan bilang, apa yang Tuhan bilang tidak najis, tidak boleh kamu najiskan. Dan seterusnya. Ada percakapan yang cukup panjang. Akhirnya dia baru pergi, saudara. Ya, mengikuti orang-orang yang jemput dia di situ. Nah, Petrus akhirnya memberitakan Injil kepada Cornelius dan keluarganya, orang non-Yahudi, saudara. Nah, penglihatan juga Tuhan pakai ya untuk mencegah Paulus untuk masuk ke Asia, dan dia harus berangkat ke tempat lain. Ya, seruan orang Makedonia. Di dalam malam itu dia melihat penglihatan atau bermimpi, ya, di dalam terjemahan lain itu mimpi, dia bermimpi. Ada seorang Makedonia berseru, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Nah, saudara, dia mimpi itu, dia melihat penglihatan itu, lalu dia belajar sesuatu di situ. Nah, saudara, kita juga belajar dari hal ini ya. Dari seruan orang Makedonia ini kita belajar dua hal. Dua hal saja yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah Paulus itu sangat peka dan taat pada apa yang Tuhan perlihatkan. Pada penglihatan yang dia terima itu. Sudah, ini beda sekali dengan kasusnya Petrus tadi. Dia ada negosiasi dulu, ada diskusi yang panjang, baru dia mau berangkat. Tetapi kalau kita lihat Paulus itu berbeda sekali. Ya, dengan kondisi yang ada, saudara, tapi dia langsung tinggalkan dan langsung dia berangkat. Dia mencari kesempatan untuk akhirnya bisa pergi segera. Nah, perjalanan misi Paulus yang pertama kita lihat ya, saudara, sudah menghasilkan buah pelayanan. Ada banyak jiwa sudah dimenangkan di situ. Ya, iman jemaat sudah diteguhkan. Mereka bertambah besar jumlahnya. Orang-orang percaya itu bertambah-tambah. Sudah kau perhatikan jelas di ayat yang tadi ya. Di ayat yang 5 tadi ya, mereka bertambah-tambah jumlahnya. Saudara, boleh dikatakan Paulus ini adalah hamba Tuhan yang berhasil di dalam pelayanan misi yang pertama itu. Saudara, dia sukses sebetulnya memulai pelayanan. Dan dia akhirnya bisa memberitakan Injil dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, dan dia juga sudah berada di tengah-tengah jemaat yang sudah dikenalnya. Dia sudah ada di dalam situasi yang boleh dikatakan juga nyaman dengan keberhasilannya. Tetapi Tuhan tidak mau dia berada di dalam tempat itu. Di lokasi di Asia itu, saudara. Saudara lihat Asia itu yang saya lingkari itu, ada Asia di situ. Kemudian juga ada Makedonia di lingkaran yang kedua. Dan juga akhirnya di Roma. Itu tujuan Tuhan buat dia, saudara. Ya, Tuhan tidak ingin dia terus ada di Asia. Meskipun dia sudah berhasil. Ya, sudah mendirikan jemaat, sudah dikenal jemaat dan di dalam kondisi yang sudah diterima dan nyaman. Tapi Tuhan tidak mau dia di situ-situ saja. Tuhan memanggil dia untuk rencana yang lebih besar. Yang melalui penglihatan malam itu. Dan Paulus, kalau kita lihat, dia taat pada panggilan Tuhan. Dia sangat taat kepada panggilan Tuhan. Saudara, maka dia pernah sekali di dalam satu kesaksian kepada Raja Agripa, dia mengatakan begini, saudara. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Saudara, dia pernah terima penglihatan waktu dia bertobat itu. Dan dia berkali-kali terima penglihatan lagi, termasuk juga di perikop ini. Penglihatan dari Makedonia yang Tuhan singkapkan buat dia. Dan dia mengatakan, terhadap penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kalau Tuhan berikan penglihatan untuk dia kerjakan, tidak pernah aku tidak taat. Itu sebuah komitmen dan sebuah iman dari dia. Untuk taat kepada apa yang Tuhan perlihatkan untuk dia kerjakan. Saudara sekalian, awalnya Tuhan memang mengutus dia ke Asia untuk memberitakan Injil. Ya. Tapi dalam perjalanan ini Tuhan membelokkan perjalanannya bukan di Asia sekali lagi. Tapi ke Eropa, saudara. Dan dia taat pada visi yang baru. Ini penglihatan yang baru yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, untuk dia taati. Dan dia memang taat di situ.
Paulus menunjukkan sikap pelayanan yang memang seharusnya dimiliki seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan yang mengikuti kehendak tuannya atau Tuhannya. Sudah, Paulus tidak punya agenda pribadi. Dia tidak punya ambisi untuk pribadinya. Dia bisa mencapai kesuksesan lebih besar waktu dia di Asia sebenarnya. Karena dia sudah cukup familiar, dia sudah ada di situ sebelumnya. Tetapi ini tempat yang baru, daerah yang baru, yang tidak mudah bagi dia. Tapi dia tidak punya ambisi untuk lebih populer di tempat yang dia sudah diterima, saudara. Dia tidak ada ambisi pribadi. Apapun yang panggilan Tuhan, dia taat pada kehendak Tuhan. Dan taat melayani Tuhan di situ. Nah, saudara, ketaatan adalah tanda seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Ya, ketaatan ada tanda orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh. Seorang yang dipenuhi oleh Roh, ada seorang yang mau mentaati pimpinan Roh Kudus. Ketika ada orang mengaku dia percaya Tuhan, ya, dia menerima karunia Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka pertanyaannya adalah apakah ia bersedia melayani, saudara? Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh, maka saudara dia akan mentaati ketika Tuhan meminta dia untuk melayani Tuhan. Akan ada ketaatan di situ. Meskipun tidak mudah, tapi belajar ketaatan itu adalah sikap dari seorang yang memang dipimpin oleh Roh Tuhan. Seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan. Nah, saudara, kemarin di hari Minggu, baru saja minggu kemarin, sebelum mulai ibadah di youth itu, saya ngobrol dengan seorang anak muda, saudara ya. Seorang anak muda, saya tahu dia sudah kuliah dan dia sebenarnya sudah bisa melayani Tuhan. Ya, saya pastikan kamu sudah dibaptis dan kamu sudah saatnya juga melayani Tuhan. Lalu dia tanya sama saya, saudara. Dia bilang begini, di youth itu udah banyak yang melayani. Apa masih perlu orang untuk melayani? Dan saya bilang kepada dia, melayani itu adalah panggilan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Taat untuk melayani adalah panggilan setiap orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah terima Tuhan. Harus melayani Tuhan, saudara. Jadi saya coba buka wawasannya. Jadi bagi orang percaya, melayani bukan pilihan, boleh iya, boleh tidak. Tapi sebuah keharusan, sebuah respon karena kita sudah dipanggil Tuhan. Seperti tadi sharing Ko Ing Hwa ya. Sudah menerima anugerah Tuhan. Dari sekian miliaran dunia, penduduk dunia ini. Kita boleh dipilih. Dipilih untuk melakukan pekerjaan baik. Salah satunya adalah pasti melayani Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mau setiap kita yang sudah menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus itu turut berperan di dalam melayani membangun tubuh Kristus. Ya, kita diselamatkan bukan untuk berpangku tangan dan berdiam diri hanya ibadah secara pasif saja. Datang ibadah tepat waktu, pulang ibadah tepat waktu, tidak ada yang kita lakukan selain itu. Sudah, Tuhan mau kita itu, setiap anggota itu punya peran, anggota tubuh itu. Ya, punya peran di dalam membangun tubuh Kristus. Dengan keterlibatan kita melayani, saya katakan kepada anak muda itu ya, kalau kamu memberi diri untuk melayani, kamu akan mengalami pertumbuhan. Ya, semakin kamu membuka diri melayani, kamu akan semakin berkembang. Ya, semakin bertumbuh, semakin juga mengenal Tuhan, mengenal diri, dan makin juga berkembang dengan baik. Jadi pelayanan itu adalah sarana yang Tuhan sediakan untuk orang bertumbuh. Kita tidak tunggu sempurna baru melayani. Tidak tunggu komitmen kita udah ini. Komitmen itu bisa, ada orang bisa pasang surut. Tetapi kemauan untuk melayani itu tetap ada. Dan itu harus tidak boleh hilang dari diri kita. Jadi saudara sekalian, ya biar kita terus memberi diri kita untuk melayani Tuhan sebagai respon ketaatan kita atas panggilan yang Tuhan berikan. Nah, Paulus itu setelah dia bertobat, dia sadar bahwa dia itu hanya alat di tangan Tuhan, saudara. Untuk memberitakan Injil, kemana Tuhan bawa dia, kemana Tuhan pimpin dia. Itu adalah dia menyadari dia alat di tangan Tuhan. Saudara, bahkan di tempat-tempat yang tidak mudah, dia juga akan berangkat karena dia hanya hamba, hanya alat di tangan Tuhan. Sudah kita lihat lewat pelayanannya, Paulus makin dibentuk, makin mengenal Tuhan. Sudah.
Ya, makin menyangkal dirinya. Dia mengenal siapa dirinya yang begitu lemah, tapi dia mengenal Tuhan yang begitu menguatkan dia. Ya, dia tahu bahwa dia memang lemah, tapi dia tahu Tuhan itu yang menguatkan dia. Siapa yang memanggil dia, yang memampukan dia melayani. Ya, jadi orang yang makin melayani akan makin rendah hati sebenarnya. Rendah hati dan menyadari siapa dia yang dipakai Tuhan. Sudah luar biasa Paulus ini. Taat kepada apa yang Tuhan singkapkan kepada dia untuk dia kerjakan. Walaupun tidak mudah, tapi dia mau kerjakan. Oleh sebab itu saudara dan saya, ya, sudahkah kita memberi diri untuk melayani Tuhan? Ya, sudahkah kita taat pada kehendak Tuhan untuk kita melayani Tuhan? Kalau ada orang bertanya, apa sih kehendak Tuhan buat saya? Jelas salah satunya kehendak Tuhan ada kita melayani dia, saudara. Melayani dia. Gak usah cari kehendak Tuhan di mana-mana. Melayani Tuhan dalam hidup kita merupakan kehendak Tuhan bagi kita semua. Jadi inilah yang Tuhan mau dari kita. Ya, meresponi dengan ketaatan. Paulus, saudara, mendengar seruan orang Makedonia ini, dia mau belajar taat. Dia tinggalkan keinginannya untuk di Asia memberitakan Injil. Tapi dia jalan kepada apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan bagi kita. Bukan ambisi pribadi, bukan agenda atau rencana dia yang harus terjadi. Tapi visi yang Tuhan berikan, itu yang harus terjadi. Dan dia taat di situ. Saudara, ini bagian pertama yang kita renungkan, seruan Makedonia. Yang kedua, saudara, seruan orang Makedonia adalah seruan kekosongan sebetulnya. Seruan kekosongan. Saudara, Paulus menyimpulkan bahwa Tuhan tidak menghendaki dia di Asia atau berkeliling di Asia, tetapi ke Eropa. Ya, maka dia langsung mencari kesempatan, mencari cara bagaimana bisa menyeberang ya dari provinsi Asia menuju Makedonia. Ya, di situ dia. Nah, saudara, apa tujuan Tuhan sebetulnya mengarahkan Paulus itu ke Makedonia, bahkan ke Eropa? Nah, tadi kita lihat, saudara, sebenarnya ujung-ujungnya adalah Tuhan mengarahkan dia itu ke Roma, saudara. Di situ di ujungnya. Ini bukan jalan yang mudah, saudara. Ke Roma itu bukan jalan yang mudah. Ya, tetapi daerah yang sulit untuk dia hadapi, untuk dia jalani. Mengapa demikian? Ingat, saudara, di Eropa itu, di Makedonia maupun sampai ke Roma, itu ada kerajaan yang besar. Ada kerajaan Makedonia dan juga ada kerajaan Romawi di situ. Kekaisaran Romawi, saudara. Kerajaan Makedonia itu pernah jaya di masa Raja Alexander Agung. Dia pernah jaya. Sekarang sudah lebih merosot kejayaannya. Dan yang sedang berjaya saat ini adalah kerajaan Roma yang sangat berkuasa. Di situ banyak bangsa-bangsa takluk di bawahnya. Di bawah jajahan pemerintahan Romawi, saudara. Termasuk juga Israel, orang Yahudi takluk di bawah jajahannya. Nah, Roma itu berkuasa, berperan besar, menguasai secara politik dan militer, saudara. Ya, tetapi secara kebudayaan, Makedonia itu berperan besar dan mempengaruhi seluruh dunia. Makedonia, saudara, ya, yang menyebarkan itu ya pengaruh atau bahasa atau budaya Yunani itu mempengaruhi seluruh dunia, gitu ya. Dan bahasa internasional boleh dikatakan di saat itu adalah bahasa Yunani. Karena pengaruh Makedonia itu besar. Ya. Jadi secara fisik Makedonia mungkin di bawah jajahan Romawi. Tetapi secara kebudayaan pengaruh Makedonia itu mempengaruhi Romawi. Saudara. Jadi ini tetap mempunyai pengaruh besar budaya Yunani. Dan secara politik militer Roma mempunyai pengaruh. Jadi ini bukan daerah yang mudah bagi Paulus untuk masuk ke sana dan memberitakan Injil. Dia harus berhadapan dengan budaya yang sangat besar dan sangat kuat. Budaya Yunani. Dan dia juga menghadapi kekuatan militer dan politik yang sangat besar, yaitu kerajaan Roma di situ. Ya, saudara, bayangkan kita hari ini melawan juga misalnya menghadapi budaya Barat, saudara. Budaya Barat tuh masuk ke Indonesia itu sudah begitu luas ya, masuk ke dalam dunia kaum muda, pasangan muda, dari cara berpikir, berpakaian itu sudah kebarat-baratan, dari pemikiran juga sudah sangat kebarat-baratan. Ini untuk mengubahnya juga nggak gampang, nggak mudah, itu ya. Nah, budaya itu juga sangat-sangat, apalagi budaya Yunani
Dengan kepercayaan Yunani itu berlawanan dengan Injil yang mau diberitakan. Jadi Paulus bukan menghadapi orang yang muda, tapi budaya yang sangat kuat dan sudah berakar. Dan satu lagi itu Roma yang punya kekuatan militer dan politik yang besar. Saudara. Jadi tidak mudah untuk menjangkau itu semuanya. Tetapi Tuhan memakai Paulus, saudara. Termasuk Injil, saudara ya. Dan Alkitab itu ditulis di dalam bahasa Yunani akhirnya. Karena Yunani punya pengaruh besar, bahasa internasional. Alkitab perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Supaya Injil itu bisa diterima. Dibaca, dimengerti oleh semua bangsa saat itu. Saudara. Nah Tuhan berkehendak Injilnya itu juga diberitakan ke ujung bumi. Saudara, waktu itu ujung bumi itu adalah Roma, ya, jantung daripada dunia ini. Pusat dari seluruh dunia itu ada pada kekuatan Roma, Saudara. Di situ. Ya, jadi Injil itu harus masuk menerobos, menaklukkan supaya juga semua budaya dan semua bangsa. Injil harus diberitakan sebagai kekuatan yang memenangkan manusia dari kebudayaan dunia ataupun juga pengaruh politik dan militer bangsa-bangsa lain. Memberi kemerdekaan untuk mereka semuanya. Saudara, inilah yang Tuhan mau kerjakan, mau Paulus jalani, Paulus hadapi di dalam pemberitaan Injilnya. Saudara, tidak mudah, tetapi Paulus sekali lagi taat di situ untuk berangkat. Saudara, mengapa kerajaan yang begitu mempunyai power yang besar seperti Roma, ataupun juga yang punya budaya pengaruh yang begitu kuat seperti Makedonia, ya, masih memerlukan pertolongan di dalam mimpinya, di dalam penglihatan itu orang Makedonia berseru, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Kenapa ada penglihatan seperti ini diperlihatkan? Saudara, ini menyadarkan kita tentang sesuatu. Bangsa yang besar, bangsa yang maju, tetap adalah bangsa yang kosong di dalam hatinya. Kekuasaan, politik, kebudayaan yang berpengaruh kuat, semua tidak menjamin akan menghadirkan damai. Damai sejahtera tidak akan menghadirkan kebahagiaan. Hati manusia tetap kosong, saudara. Bahkan makin maju sebuah negara, makin juga bisa menjadi bangsa yang hatinya kosong. Seperti Amerika hari ini, saudara. Memang kekristenan pernah berpengaruh besar di Amerika. Tetapi hari ini juga banyak orang akhirnya meninggalkan iman dan hatinya kosong sebetulnya. Bangsa besar, pengaruh besar. Tetapi juga kebobrokan begitu besar di situ. Ya. Kejahatan juga begitu besar. Hati yang kosong, hidup yang tidak ada artinya juga banyak dialami orang-orang di negara-negara yang besar pengaruhnya. Oleh sebab itu sekali lagi kekuatan politik budaya yang berpengaruh kuat tidak bisa menyelamatkan manusia. Tidak bisa mengisi hati manusia. Tidak bisa memberikan pengharapan. Dan tidak bisa memberi makna hidup kepada orang-orang di bangsa itu, saudara. Mereka tetap merasa kosong. Karena mereka belum mengenal Tuhan. Mereka belum menerima Injil. Mereka tidak mengenal Allah yang sejati. Oleh sebab itu ini seruan kekosongan. Hati mereka kosong, saudara. Sehebat-hebatnya kita hari ini memiliki apapun ya, di dalam dunia ini. Pengaruh, kuasa, saudara. Ya, ketenaran, popularitas. Ya, atau kekayaan, kuasa, kekuatan yang kita miliki. Tapi kalau kita belum mengenal Tuhan, semuanya juga tidak ada artinya. Semua tetap kosong, saudara. Ya, semua itu tidak bisa menghadirkan damai sejahtera dan bahagia. Kecuali kita mengenal Allah sebagai sumber satu-satunya kekuatan, sumber pengharapan, sumber dari kedamaian dan keselamatan untuk jiwa manusia. Ketenangan batin di dalam diri manusia karena dia boleh mengenal Allah. Ini tidak tergantikan, saudara. Ya, tidak bisa diberikan oleh hal-hal yang sifatnya tadi, materi, ketenaran, kebesaran nama, ataupun kekuasaan. Saudara. Saudara yang hari ini mengenal Tuhan, saudara-saudari sekalian ya. Meskipun kita bukan pemimpin yang besar gitu ya, bukan orang-orang yang besar gitu ya, tapi kita lebih berbahagia daripada mereka. Meskipun punya segalanya, tetapi tidak punya Kristus di dalam hatinya.
tidak punya Injil yang memberi pengharapan dan kekuatan. Mereka tetap merasa kosong. Ya. Sudah bisa bayangkan ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Betapa putus asanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, mereka ada di dalam hidup yang betul-betul sulit, menderita, mengeluh, saudara. Ya, mungkin kelihatannya tertawa, bisa happy begitu. Tetapi di dalam hatinya mereka mengeluh, ada banyak tangisan, air mata, saudara. Dan mereka berteriak, minta tolong. Seperti seruan orang Makedonia ini. Nah pertanyaannya adalah saudara, siapa yang mendengar mereka? Siapa yang mendengar mereka, yang peka dengan mereka, dan yang mau pergi untuk mereka? Tuhan memakai Paulus untuk orang Makedonia. Sekarang kalau di sekeliling kita ada orang-orang seperti ini, siapa yang Tuhan mau utus ke sana? Saudara, apakah kita juga mendengar seruan-seruan seperti orang Makedonia ini dari orang-orang di sekitar kita ini? Ya. Saudara, yang saya maksud mendengar itu bukan, mungkin mereka tidak langsung ngomong, minta tolong, berteriak selamatkan kami. Mungkin tidak, saudara. Tapi coba perhatikan hidup mereka. Ya. Perhatikan hidup mereka, bagaimana mereka menjalani hidup mereka, dan perhatikan kekosongan di dalam hati mereka yang belum terisi oleh Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melihat itu dari hidup orang-orang di sekitar kita, barangkali itu penglihatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, karena tidak semua orang bisa melihat itu. Anggap ini sebuah tanda kutip penglihatan yang Tuhan berikan. Kita bisa melihat, oh si ini hidupnya kosong. Oh keluarga saya ini ada orang memang hidupnya tidak menemukan makna. Tidak menemukan sungguh-sungguh keselamatan dan pengharapan. Dan kalau kita bisa menyimpulkan itu saudara, anggaplah itu penglihatan dari Tuhan. Dan kita ini berperan seperti Paulus yang diberi penglihatan itu. Maukah kita berangkat? Maukah kita menjadi alat agen Tuhan untuk mereka? Saudara, jika kita bisa melihat itu dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga kita. Dan kita rindu mereka juga mengalami kepenuhan, sukacita di dalam Tuhan. Maka kita perlu merespon menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, untuk bersaksi bagaimana Tuhan juga sudah menolong kita, menuntun kita ya selama dalam hidup kita. Dan kita akhirnya boleh mengenal Tuhan yang hidup itu. Saudara, kalau kita perhatikan pelayanan Paulus di Makedonia ya. Ini bukan dimulai dengan ibadah yang besar dengan ribuan orang. Ya, seperti apa ya? Kebaktian besar-besar ya, kebaktian kebangunan yang besar-besar. Atau juga yang menawarkan kesembuhan-kesembuhan. Pelayanan mereka sederhana, saudara. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 6, ya, yang merespon itu adalah keluarga. Keluarga. Ya, orang yang bertobat itu. Ya, jadi mereka hanya mengunjungi rumah ibadat yang kecil. Ya, rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Saudara. Kecil di situ. Ya, tapi disitulah keluarga-keluarga itu boleh merespon Injil. Kalau kita lihat ayat ini, saudara. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu, ini sudah ceritanya ini Paulus sudah di Makedonia ya, sudah berbicara kepada perempuan-perempuan. Nah, salah seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi keluarganya. Nah ini pelayanan pertama ya. Paulus membaptis ini ya Lydia dengan keluarganya. Lalu dikatakan ya Lydia ini mengajak kami. Katanya jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sudah ini keluarga yang dimenangkan yang pertama. Kemudian juga ada ayat yang lanjutannya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudara. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia, nah ini kepala penjara di Filipi,
dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan, saudara. Ia dan seisi rumahnya. Ini dua keluarga yang pertama kali dimenangkan Paulus di Makedonia, di kota Filipi, saudara. Saudara, di dalam bulan misi ini kita diingatkan, ya. Coba kita buka mata. Orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Ya, Tuhan mau kita menjalankan amanat agung Tuhan itu. Ya, Tuhan Yesus memberi amanat agung. Kita bisa mulai dari keluarga, dari lingkaran kecil, seperti Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, keluarga kita itu seperti Yerusalem. Ya, Yerusalem itu seperti juga gambaran untuk keluarga kita. Saudara, kita mulai dari situ. Ya, kita tidak perlu jangkau terlalu jauh karena kita sebetulnya mungkin tidak pergi terlalu jauh. Tapi kita ada pergi ke keluarga kita. Kita menemui mereka. Kita bisa mulai dari situ, doakan mereka, keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, kasih perhatian yang tulus kepada mereka. Tunjukkan bagaimana Tuhan sudah mengubah hidup kita dan memberi pengharapan dan keselamatan kepada kita. Ceritakan, saksikan Tuhan begitu baik dan memberkati hidup kita. Saudara, jika saudara belum siap, ya, ada yang mungkin tidak berani, tidak siap gitu ya. Padahal di dalam keluarga ada yang belum percaya Tuhan, sudah boleh undang orang lain. Undang para hamba Tuhan, undang para diaken. Ya, saudara, kita bekerja sama, kita ingin memenangkan jiwa. Dan boleh membawa orang kepada Tuhan. Sudah biar momen misi, bulan misi ini mengingatkan kita, jangan duduk diam. Membiarkan keluarga kita itu tidak mengenal Tuhan. Kita tahu seruan mereka. Kita tahu hidup mereka begitu berat dan kosong. Jangan diam saja. Paulus pun bergerak. Ini penglihatan dari Tuhan. Ini sesuatu yang Tuhan bukakan bagi kita untuk kita lihat. Dari keluarga kita. Jangan berhenti. Jangan berdiam diri. Bergeraklah. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat di tangannya. Membawa keluarga kita boleh mengenal Tuhan. Saudara, biar Tuhan memberkati dan kita terus juga boleh belajar taat apa yang Tuhan mau kita kerjakan bersama-sama. Mari kita berdoa.